Saldo hilang. Salah siapa? Halo teman podium. Raibnya saldo tabungan senilai 685 juta rupiah milik Rita, seorang nasabah BRI unit Lanjas, Kecamatan Tewe Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kembali menjadi perdebatan lama yang tak kunjung selesai. Siapa yang bertanggung jawab ketika saldo nasabah lenyap akibat kejahatan digital? Rita bukan satu-satunya korban. Ia hanyalah satu dari sekian banyak warga Indonesia yang terjebak dalam kejahatan cyber bermodus social engineering atau penipuan yang mengeksploitasi psikologis korban melalui pesan digital dan tautan yang berbahaya. Namun yang menjadikan kasus ini semakin memprihatinkan adalah kecenderungan bank untuk melepaskan tanggung jawab dengan dalih kelalaian nasabah. Pihak BRI melalui keterangan resminya menyatakan bahwa transaksi yang menguras dana Rita dilakukan dengan prosedur sah dan kebocoran data terjadi karena nasabah mengklik tautan ilegal. Namun pertanyaannya, apakah cukup hanya berhenti di situ? Apakah sistem keamanan bank sedemikian lemahnya hingga nasib dana ratusan juta hanya bergantung pada satu klik dari nasabah? Inilah celah besar dalam ekosistem perbankan digital kita. Literasi yang masih rendah dan sistem pengamanan yang tidak sebanding dengan ancaman. Bank memang rutin mengimbau agar nasabah tidak membagikan data pribadi seperti PIN, OTP, atau paspor. Tapi imbauan tidak cukup. Bank harus lebih proaktif dalam menciptakan sistem deteksi dini, menyaring lalu lintas transaksi yang tidak biasa, serta memberikan notifikasi cepat atas aktivitas mencurigakan. Pada titik ini bukan hanya nasabah yang harus cerdas digital, bank juga harus cerdas responsif. Menuding nasabah sebagai penyebab tunggal hilangnya saldo bukan solusi, justru membuka ruang ketidakpercayaan. Terlebih, Rita merupakan nasabah prioritas. Jika prioritas saja bisa kehilangan ratusan juta tanpa ganti rugi, bagaimana dengan nasabah biasa? Sudah saatnya industri perbankan memperkuat prinsip fair accountability atau tanggung jawab yang adil antara bank dan nasabah. Ketika sistem keamanan bank gagal menyaring aktivitas mencurigakan, ketika tidak ada notifikasi aneh dari sistem atas transaksi janggal, maka bank juga harus berkaca dan mengakui kekurangan. Kasus Rita juga menunjukkan pentingnya audit cyber secara berkala oleh lembaga independen, bukan hanya oleh tim internal bank. Keterbukaan kepada nasabah dalam hal potensi, risiko cyber, atau transparansi proses investigasi bukanlah permintaan berlebihan, melainkan hak setiap pemilik dana. Bank sebagai institusi keuangan yang menyimpan amanah publik wajib menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kepercayaan tersebut. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital akan terus merosot. Bagi nasabah yang mengalami kejadian serupa, diam bukan pilihan. Melapor ke aparat penegak hukum adalah langkah pertama yang harus diambil. Namun pelaporan juga harus difasilitasi dengan mekanisme yang jelas, cepat, dan berdaya hukum kuat, tidak berbelit atau seolah mengalihkan beban ke korban. Kepolisian dalam hal ini Polres Barito Utara telah menerima laporan dan tengah memprosesnya. Tapi perlu diingat, proses hukum semacam ini tidak boleh berhenti pada penanganan individu semata, melainkan harus membuka jalan untuk reformasi sistemik. Kasus ini menjadi alarm penting bagi perbankan nasional. Di tengah laju transformasi digital yang makin agresif, keamanan digital harus tumbuh lebih cepat. Tidak cukup dengan kampanye edukasi nasabah. Bank juga harus membuktikan bahwa sistemnya cukup canggih untuk menangkal kejahatan cyber yang semakin kompleks. Sebaliknya, nasabah juga harus dituntut untuk terus belajar, bersikap skeptis terhadap informasi dari luar kanal resmi, dan tidak gegabah dalam membagikan data pribadi. Karena pada akhirnya keamanan data bukan hanya soal siapa yang salah atau siapa yang lalai. Ini adalah tanggung jawab bersama antara nasabah, bank, regulator, dan penegak hukum. Jika salah satu dari rantai itu rapuh, maka siapapun bisa menjadi korban berikutnya.